demonstrasi kontekstual 3.1 dan sudah ada di sebelah saya Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Purwokerto, Bapak Mariono MPD. Kita akan bincang-bincang lebih lanjut tentang demonstrasi kontekstual. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Semoga selalu dimudahkan acara kita untuk wawancara hari ini. Dan Pak, mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berbincang dengan saya di sela-sela kesibukan Bapak. Ya. Baik Pak, pertama kami ingin mendapatkan masukan terutama untuk pengambilan keputusan yang ada dilema etika. Kira-kira pernah mengalami seperti apa ya? Kalau di sekolah bukan pernah mengalami, hampir semua kebijakan ada dilema. Karena kita berhadapan dengan banyak teman. Di samping itu yang kita urusi itu manusia, anak-anak itu banyak dilema. Ada peraturan dan kadang ada dilema lain bahwa peraturan ini tidak bisa dilaksanakan. Ada peraturan yang harus dilaksanakan, tetapi ada kelompok tertentu, siswa tertentu, guru tertentu yang barangkali punya pandangan. Jadi ini dinamis sekali menurut saya kalau di sekolah. Dinamika seperti ini sesuatu yang wajar dan banyak terjadi. Kira-kira untuk pengambilan keputusan Pak, pertimbangan seperti apa Pak? Di samping tadi ada dilema, pertimbangan dari sisi siswa, guru dan yang lain, pertimbangan apa saja yang dalam pengambilan keputusan itu Bapak biasanya lebih condong untuk sering diambil Pak? Kalau menurut saya pertimbangan ada dua. Pertimbangan utama adalah peraturan atau ketentuan di sekolah itu seperti apa. Yang kedua adalah pertimbangan musyawarah dengan sesama pelaksana tugas di sekolah itu. Dalam hal ini guru, karyawan, tenaga administrasi dan tenaga lain, dan juga tidak tertutup kemungkinan untuk siswa. Yang pertama peraturan. Tentu saja peraturan adalah menjadi hal pokok yang saya pegang untuk mengambil keputusan. Jadi saya berbuat apapun, memutuskan apapun akan aman apabila dasarnya adalah peraturan. Oleh sebab itu di sekolah dibentuk, dibuat berbagai peraturan yang berhubungan dengan kehidupan di sekolah. Ada peraturan akademik itu mengatur ketentuan pembelajaran di sekolah. Ada tata tertib siswa itu mengatur kehidupan siswa. Ada kode etik sekolah itu mengatur tata krama semua warga sekolah dan lain sebagainya. Jadi di sekolah ini telah dibuat, diterbitkan berbagai macam peraturan dan ketentuan. Tentu saja ini sebagai regulasi yang paling bawah di level kami. Ke atas lagi adalah kita tunduk pada peraturan perundangan di atasnya. Ada surat edaran, ada peraturan kepala dinas, ada peraturan bupati, peraturan menteri dan seterusnya. Itu selalu kami pedoman. Jadi kalau saya berpedoman pada peraturan, kemudian peraturan dimusyawarahkan, insya Allah dilema itu bisa diatasi atau minimal akan mendatangkan efek negatif yang tidak terlalu banyak menurut saya. Oke Pak, terima kasih. Dalam kegiatan ruang kolaborasi beberapa waktu yang lalu kami mengambil sebuah masalah, yaitu tentang satu orang yang bernama Daniel, siswa SMP Negeri 1. Kebetulan pada saat kenaikan kelas itu ada 5 nilai yang di bawah KKM pada saat rapat kenaikan bersama Dewan Guru. Nah, kira-kira menurut Bapak apa saja yang menjadi pertimbangan? Kan ada dilema dinaikkan atau tidak dinaikkan, gitu Pak. Mohon
Bapak kira-kira jika menghadapi masalah seperti itu apa yang Bapak akan ambil? Ya, misalnya apa yang diambil? Tetap saya kembalikan peraturan. Peraturan akademiknya bunyinya seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, saya kolaborasikan dengan musyawarah. Artinya begini, peraturan itu dibuat kan untuk ditaati. Saya tidak setuju kalau peraturan dibuat untuk dilanggar, itu saya tidak setuju. Peraturan dibuat untuk ditaati dan dilaksanakan. Kalau memang sudah ditetapkan, ya dilaksanakan. Kemudian dalam pembelajaran itu kan hubungan emosional, hubungan humanis antara siswa, guru, karyawan, kepala sekolah. Tentu saja di sana ada proses yang panjang. Berkenaan dengan hal itu, sebelum sampai penerapan peraturan itu, kalau saya biasa musyawarah dulu. Jadi sebelum KKM itu muncul sampai kelima, saya biar sampai 5 mapel, saya biasa memancing guru dulu bahwa masalah mana yang nanti rentan akan muncul menimbulkan masalah. Nah, itu jauh-jauh hari disiasati. Katakanlah peraturannya kalau 5 tidak naik. Tapi sebelum itu kita kan bisa musyawarah sambil diskusi, kemudian menetapkan peraturan. Dalam pembelajaran itu ada unsur guru dan siswa. Kalau menurut saya siswa tidak bisa mencapai KKM itu tidak mutlak karena siswa, tapi bisa juga karena unsur guru. Sebelum sampai pada keputusan saudara membuat nilai di bawah KKM, tentu saja kita ajak diskusi. Introspeksi lah. Apakah saudara, ini Bapak Ibu guru, itu mengajar juga sudah 100%? Apakah metode yang Bapak Ibu pilih itu sudah variatif yang paling baik? Apakah sarana pembelajarannya, media dan sebagainya itu juga sudah terbaik? Dengan itu maka kita akan menyadari sampai di mana saya mengajar. Kemudian apakah hak-hak anak untuk ada remedial ya? Ada remedial kecil, remedial tes itu sudah dilaksanakan semua. Kalau belum, berarti anak masih punya hak untuk kembali mempelajari lagi sehingga nanti nilainya menjadi. Ketika itu sudah dipenuhi semua, tapi ternyata anak memang tidak naik, ya itulah aturan. Yang penting adalah prosesnya sudah maksimal. Saya kembalikan ke peraturan lagi. Ketika proses sudah maksimal, kemudian ada anak yang tidak tuntas, tidak naik, harus diterima. Kalau yang peraturannya seperti itu. Tetapi ini juga bukan barang peraturan yang bersifat sakral mati. Sekarang kalau kita lihat kurikulum baru kan tidak begitu. Capaian pembelajaran yang dulu kayak tadi itu ditetapkan dalam waktu 3 tahun. Itu indikasinya bahwa materi itu dipelajari selama 3 tahun. Kalau baru 1 tahun, berarti guru belum berhak menetapkan bahwa dia tidak tuntas atau tuntas karena masih ada waktu. Jadi kalau sekarang gampangannya, apakah kurikulum merdeka itu tidak naik kelas? Barangkali iya. Secara radikal bisa dikatakan iya. Karena apa? Penentuannya adalah selama 3 tahun. CP itu bukan dibagi per tahun kan? Yang membagi adalah hak guru. Tapi penentuannya di ketentuan itu CP itu berlaku untuk. Jadi itu mas. Tetap pada peraturannya. Sekarang peraturannya berubah, kita mengambil peraturan yang terbagus. Jadi sekali lagi, tetap ketentuannya seperti apa, kita lakukan. Tapi dengan catatan proses sudah maksimal. Terima kasih Pak, luar biasa. Nah, jika misalkan ya Pak, misalkan dengan pertimbangan itu ternyata satu orang itu tidak naik. Dengan pertimbangan peraturannya, kalau di sekolah kita kalau tidak salah itu minimal KKM yang diperkenankan itu 2. Ternyata masih ada 5. Berarti untuk yang 3 mapel itu mau seperti apa Pak? Misalkan ada 2 mapel ini yang tetap bersikukuh kalau dia memang tidak bisa. Akhirnya masih kurang ada 3 mapel yang lain misalkan Pak. Nah, kira-kira apakah dengan cara seperti Bapak tadi sampaikan, 5 orang guru tersebut ini menyampaikan apa yang dialami oleh si Daniel itu tadi,
kekurangannya apa, apakah gurunya sudah maksimal, kira-kira pertimbangan-pertimbangan apa dan endingnya apa Pak? Ya, tidak bisa langsung merujuk pada 2 guru iya, 3 guru tidak. Tapi menurut saya tetap semua mapel yang tidak tuntas itu kita lakukan. Apakah sudah maksimal? Kesannya tidak tergantung pada mapel yang lain, tapi pada perorangan guru itu untuk introspeksi, kemudian melihat si prospek anak sudah bagaimana. Kalau memang 5-5-nya tidak sudah maksimal, mereka guru sudah merasa maksimal, menurut saya tidak ada masalah. Kalau siswa tidak naik, karena memang di ketentuan siswa tidak naik itu ada dan boleh. Saya kembalikan begitu. Misalkan setelah diputuskan siswa itu tidak naik dan muncul dilema, artinya kemungkinan orang tua itu akan memprotes atau ke sekolah. Bagaimana apa yang Bapak lakukan jika ada orang tua yang misalkan orang tua itu memberikan masukan atau memberikan tidak terima kalau anaknya itu tidak naik, karena tahunya anaknya baik-baik saja gitu Pak. Kira-kira apa pandangan Bapak? Nah, sebelum itu tadi termasuk penekanan pada guru. Apakah guru sudah maksimal itu termasuk daya dukung? Saudara memberi nilai kurang itu buktinya mana? Kan harus ada semuanya. Ulangan harian kapan nilainya berapa? Remedinya kapan nilainya berapa? Itu harus lengkap. Jadi 5 guru tadi ya, tidak hanya introspeksi dalam arti oh iya sudah, oh iya belum, tidak. Daya dukungnya sudah harus saya akui. Saudara memberi nilai 6, katanya 8, 80, nilai 60. Itu buktinya mana? Kalau sudah maksimal berarti satu materi, satu KD kalau itu ya, diuji 3 kali. Memang sudah mentok nilainya itu. Daya buktinya lengkap. Ada setiap guru lengkap. Saya rasa tidak masalah kita diproses. Kita kepedomannya kan tentu pada praktik. Bahwa ini sudah dilaksanakan secara maksimal. Kecuali guru-guru itu tidak punya bukti. Nah, waktu saya kan garap guru dulu. Kalau memang guru tidak punya bukti ya guru harus memberi keleluasaan untuk mengulang remedi, mengulang pembelajaran dan seterusnya karena guru belum melaksanakan secara maksimal. Termasuk itu yang tadi lupa saya sampaikan. Daya dukung, dokumen dukung bahwa anak itu tidak naik itu banyak. Itu harus dipenuhi oleh. Ketika semua sudah memegang faktor pendukung ketidakmungkinan itu, kita tidak masalah diprotes orang tua. Jadi semuanya kan pada peraturannya. Saya rasa orang tua paham kalau memang daya dukungnya. Jadi tentuannya tetap kita. Terima kasih Pak atas masukannya. Saya sudah banyak belajar tentang cara pengambilan keputusan dan terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu yang Bapak sharing ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sekarang berada di SMP Negeri 3 Purwokerto bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Purwokerto, Bapak Yuliantoro. Hari ini kita terima kasih Pak sebelumnya atas waktunya di sela-sela kesibukan Bapak menerima kami untuk sedikit wawancara mengenai pengambilan keputusan Pak. Ini merupakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 guru penggerak. Mohon Bapak nanti menjawab pertanyaan kami karena kami butuh untuk tugas kami. Terima kasih sekali waktunya Pak. Saya bukan kepala sekolah penggerak ini, apa enggak apa-apa? Enggak apa-apa Pak. Silakan. Gini Pak, ketika pernahkah Bapak mengambil keputusan yang itu ada sesuatu yang harus dipertimbangkan antara dinaikkan atau tidak dinaikkan atau dilaksanakan atau tidak, begitu ada semacam pertimbangan apa ketika nanti pengambilan keputusan Pak ini? Jadi ketika ada permasalahan
naik tidak naik itu pasti ada di sekolahan, ada sesuatu yang dilaksanakan tidak dilaksanakan mesti ada. Nah, kalau masalah kenaikan kelas, misalkan ada sesuatu yang memang harus dipertimbangkan, misalkan anak ini kurang dikit KKM-nya, batas minimal misalkan 3 mapel, 2 mapel yang boleh naik, kok ini 3 mapel, menjadikan dia sulit untuk dinaikkan. 3 mapel kurang dari KKM, padahal syaratnya maksimal 2 mapel. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan, pertama bagaimana sikap si anak. Anaknya nilai sikapnya baik atau tidak. Kalau nilai sikapnya baik, kita lihat kemudian masa depannya. Kalau anak ini menjadi tidak naik, apa dia kelanjutan sekolahnya masih bisa terus atau tidak? Kalau nanti dia diputuskan tidak naik, kok malah menjadikan dia putus sekolah. Ini kan harus dipertimbangkan bagaimana keadaan kondisi ekonomi orang tuanya. Kira-kira ini anak mentalnya bagaimana? Kalau kelakuannya udah baik, hanya kurang sedikit, sementara faktor pendukung yang lain kalau nanti tidak naik menjadikan anak ini putus sekolah, kita akan minta kepada gurunya dari 3 mapel ini barangkali ada yang bisa mengangkat KKM-nya supaya bisa anak ini naik tergolong sehingga kelanjutan sekolahnya akan lebih terus. Seperti itu. Jadi ada pertimbangan yang Iya Pak, gini deh. Kemarin pada saat ruang kolaborasi itu kami mengangkat sebuah masalah, ada satu anak itu dengan KKM-nya 5 Pak, kurang dari KKM itu 5 mapel. Ini pada saat kenaikan kelas ini ternyata muncul satu anak namanya Daniel. Saya ambil contoh Daniel yang ada 5 mapel yang nilainya masih kurang. Tentu saja sebagai kepala sekolah Pak Yuli harus mengambil keputusan apakah naik atau tidak. Tadi Bapak sudah memberikan contoh jika KKM-nya ada 3. Nah, jika ada 5 Pak, 5 KKM-nya yang kurang, kira-kira apa yang akan Pak Yuli lakukan agar mau dinaikkan atau tidak Pak? Terima kasih Pak. Jadi hampir separuh tapi kurang ya, karena mapelnya kan ada 11. Nah, ini 5. Kita tanyakan kepada semua peserta rapat Bapak Ibu gurunya. Jadi terutama dari 5 mapel itu kurangnya banyak tidak. Nah, jadi kalau kurangnya banyak, misalkan KKM-nya 72, hanya dapat 60 kan agak banyak. Tapi kalau 72 kalau sudah dapat 68 atau 70 kan kurangnya dikit. Itu kita coba tanya kepada mereka, kepada semua Bapak Ibu guru pendapatnya, nanti kita simpulkan dari pendapat itu. Jadi tidak serta-merta hanya melihat KKM, kemudian kita putuskan. Pertama kita tanyakan guru BK dulu, bagaimana sikapnya. Kalau nilai sikapnya sudah B, betul-betul B, bukan B karena kasihan, karena kasihan, betul-betul B. Anaknya baik, kelakuan tiap harinya baik. Kita tanya kalau itu begitu, kita tanyakan itu kemudian kita tawarkan kepada Bapak Ibu guru pengampu mapel-mapel. Kalau Bapak Ibu guru pengampu itu sudah tidak ada yang mau menaikkan, kemudian Bapak Ibu guru wali kelas dan yang lain juga mau menaikkan, ya kita simpulkan kita naik. Tapi kalau dari pendapat itu masih imbang, berarti kan ada kemauan untuk dinaikkan, ya kita naikkan. Jadi harus tetap memperhatikan pendapat-pendapat dari teman-teman semuanya, pengajarnya, terutama yang paling harus kita dengar adalah guru mapel yang nilai KKM-nya. Sanggup nggak kalau ini dinaikkan? Jika itu dinaikkan, artinya kan nilai KKM-nya masih kurang Pak. Masih kurang, taruhlah standarnya itu hanya 2, kan berarti masih ada 3 mapel. Itu tindak lanjutnya seperti apa Pak untuk 3 mapel itu? Diberikan bimbingan ya. Nah, diberikan bimbingan, jadi anak ini harus dikawal. Mapel-mapel ini 5 mapel itu bukan hanya 3, 5 mapel itu harus mengadakan pembimbingan sehingga kalau beliau konsekuensi untuk mengangkat dia naik, maka 5 mapel ini harus bisa mengangkat di kelas atas. Nanti harus memberikan terutama materi-materi yang berkorelasi ke
kelas berikutnya harus dikawal, dibantu, dibimbing, istilah bimbingan khusus gitu, supaya dia bisa mengambil satu nilai yang maksimal. Jika memang keputusan akhirnya misalkan Pak tidak naik, kira-kira apa yang perlu ditekankan kepada Bapak Ibu guru, misalkan efek dari ketidaknaikan itu, mungkin pertimbangan apa Pak? Misalkan di rapat Dewan Guru itu memutuskan kalau tidak naik, misalkan karena pertimbangan sikap, pertimbangan nilai yang sekurangnya begitu banyak begitu Pak. Itu bagaimana saya tidak naik, apa yang akan Bapak lakukan kepada Bapak Ibu guru dan anak dan orang tua? Tadi kalau misalkan naik ya, kalau sifatnya bagus, kemudian Bapak Ibu guru yang akan menyiapkan anak itu naik, kemudian sanggup melakukan pembimbingan, oke naik. Itu kalau tidak, keputusannya dari sekian, terutama guru BK mengatakan ini jelek, anak ini kelakuannya jelek, kesehariannya kurang bagus, maka nilai sikapnya nggak bisa B, nilai sikapnya C, ini kan udah berat, hasilnya naik. Kemudian banyak pertimbangannya akhirnya menjadikan anak ini tidak naik. Ketika anak ini sudah diputus tidak naik, satu, pada Bapak Ibu harus memaklumi bahwa apapun hasil keputusan di saat itu, maka Bapak Ibu guru yang berpendapat naik maupun tidak menjadi satu kesepakatan menerima bahwa anak itu tidak naik. Harus paham betul semuanya, jangan sampai nanti setelah diputus masih ada kelanjutan di belakangnya. Sesudah diputus tidak naik, oke, semua harus sepakat tidak naik. Kemudian si anak harus didekati, diselamatkan supaya anak ini tidak putus sekolah. Terutama kepada guru BP sama wali kelas, ini harus mendekati si anak dengan didatangkan orang tuanya, diberikan bukti-buktinya, kemudian si anak dibimbing agar anak kembali ke sekolah. Itu seperti itu. Jadi tidak boleh diputus dia naik, hanya dikasih raportnya selesai. Ini anak bisa nanti putus sekolah. Jadi guru PK sama wali kelas harus mengundang orang tuanya sama si anak. Ini loh, kalian Anda itu tidak naik karena nilai Anda sampai 5. Kemudian Anda sikapnya kurang bagus, maka silahkan Anda perbaiki. Setelah itu sekolah dibesarkan hati bahwa kegagalan saat ini adalah keberhasilan yang tertunda dan sebagainya. Motivasi harus, nggak boleh dibiarkan lepas gitu. Ini pendapat saya seperti itu. Jadi apapun yang terjadi adalah bagaimana hasil diskusi, hasil musyawarah bersama. Jadi tidak bisa saya memutus atas kemauan saya. Kalau forum mengatakan 50% lebih mengatakan tidak naik, ya sudah. Masa kepala sekolah memaksa harus naik, nggak boleh. Jika karena keputusan itu, misalkan Pak, ada menimbulkan protes dari orang tua atau nanti masuk ke surat kabar misalkan atau mass media, itu kira-kira apa yang akan Bapak lakukan dengan keputusan itu? Tadi yang pertama mencegah dulu supaya kita keluar ya. Jadi ketika sana itu sudah diputus tidak naik, orang tuanya dipanggil sama anaknya, dipanggil sama guru BK dan wali kelas, diberikan penjelasan. Ketika itu kok masih belum puas, akhirnya mencuat. Atau ketika ada kasus lain, tapi insya Allah kalau sudah penjelasannya tidak akan terjadi. Tapi seandainya terjadi orang itu kok masih nggak puas, kemudian keluar sampai ke surat kabar, ya kita klarifikasi. Pertama kita laporan ke dinas pendidikan selaku atasan kita, harus menyampaikan bahwa ini sudah seperti ini, masalahnya seperti ini. Kemudian kita klarifikasi kepada mass media. Jadi wartawan yang nulis siapa atau kepada pimpinan redaksi. Kita sampaikan. Jadi kita berikan tanggapan dengan kolom yang mereka punya, kita berikan tanggapan dengan bukti-buktinya. Kenapa sih anak itu tidak naik? Karena permasalahannya adalah ini yang kita punya dasar. Jadi gurunya harus punya dasar. Kenapa Anda nilainya pas KKN sudah punya dasar? Jadi kita menyampaikan, mengkantor dengan cara yang baik. Ya, karena dia sudah mengeluarkan di mass media, mau tidak mau kita pun harus memberikan kantor di mass media. Hampir mengajak orang tuanya untuk diajak.
Penjelasannya cukup elegan Pak. Kelihatannya Pak Yuli cukup pengalaman dan saya berterima kasih sekali Pak sudah meluangkan waktu bersama kami dan mohon maaf mengganggu istirahat Bapak. Terima kasih atas perhatiannya dan masukannya tadi membantu saya untuk menyelesaikan tugas demonstrasi konseptual modul 3.1. Terima kasih sekali. Pak Sabto, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Nanti kurang ya dipas-pasin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Zuhri atas waktunya dan atas perkenannya di sela-sela kesibukan Pak Zuhri di SMP 8 siap kami ganggu dengan kehadiran kami. Mohon maaf sekali lagi. Hari ini saya berada di depan Bapak Suhriyanto MPD, Kepala SMP Negeri 8 Purwokerto, yang hari ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual 3.1 tentang wawancara kepada 3 kepala sekolah. Nah, baik Pak Suri, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya. Berikutnya ada beberapa hal Pak yang akan kami tanyakan terkait dengan dilema etika. Menurut Bapak, apa sih yang dimaksud dengan dilema etika itu Pak? Menurut Bapak? Iya, itu kan dua kata ya, dilema dan etika ya. Berarti ada dilema itu kan dipilih salah, nggak dipilih salah, itu kan dilema ya. Diambil salah, nggak diambil salah, gitu kan. Kan dibuang salah, nggak dibuang salah, itu dilema. Jadi serba salah intinya. Yang terkait dengan etika. Nah, kalau etika itu kan berarti kan nilai-nilai ya. Nilai-nilai kesepakatan yang disepakati oleh masyarakat terkait dengan sopan santun, terkait dengan tata krama. Itu jadi kalau dilema etika itu adalah persoalan-persoalan yang serba salah itu tadi di dalam kita menerapkan tata-tata nilai itu hemat saya seperti itu kira-kira. Terus ketika mengalami dilema etika itu di sekolah Pak, pertimbangan Pak Zuhri dalam pengambilan keputusan itu apa Pak? Iya, jadi kalau di sekolah itu tugas pokok kita kan sebenarnya bagaimana kita melayani anak. Jadi pertimbangan utama kita di dalam mengambil kebijakan di sekolah itu ya anak. Anak itu artinya ya kalau lebih gampangnya ini bermanfaat nggak bagi anak gitu. Atau berdampak nggak bagi anak gitu. Kalau bermanfaat bagi anak kita ambil keputusan itu untuk anak. Misalkan kok itu nanti berdampak buruk terhadap anak, ya harus kita ambil karena itu berdampak buruk terhadap anak. Jadi pertimbangan utama kita adalah bagaimana segala sesuatu itu adalah anak kalau di sekolah siswa, karena adanya semua di sekolah itu, ini saya katakan ya karena adanya anak itu adanya siswa ya. Kalau siswa nggak ada di sekolah semuanya nggak penting kan gitu. Terima kasih Pak. Selain pertimbangan anak, ada pertimbangan lain nggak? Ada. Jadi selain anak kan sebenarnya kan urut-urutan kita kalau kita mengambil satu keputusan itu ya Pak Sabto ya. Urut-urutan kita itu benar salah dulu. Itu kalau caranya dalam agama Islam itu syariatnya itu benar salah. Itu syariat apa enggak? Benar salah. Sesuai aturan enggak terusnya. Level di atasnya itu ada baik buruk. Itu sudah ada nilai yang dibilang ada dilema etika itu biasanya di level baik buruk, itu sudah di atas benar salah. Level di atasnya lagi bijak atau tidak bijak. Biasanya ada unsur keindahan, ada unsur kebahagiaan, ada unsur
kenyamanan itu sudah level bijak, Pak. Nah, jadi 3 itu yang grade-nya menurut saya. Jadi selain benar salah, terus nanti datanya adalah baik apa buruk, terus kemudian adalah ini bijak atau tidak bijak, misalkan kayak gitu. Jadi itu di dalam kita mengatasi dilema etika itu yang harus menjadi pertimbangan, kayak gitu. Dan semua itu dilakukan, ya kalau itu terkait dengan langsung dengan anak, ya pasti anak menjadi nomor 1 lah. Gitu ya. Oke, terima kasih, menarik sekali Pak jawabannya, memberikan gambaran kami tentang pertimbangan-pertimbangan sebelum pengambilan keputusan. Nah, Pak, pada saat ruang kolaborasi kemarin, kami sekelompok bertiga itu mengambil sebuah masalah dilema etika itu tentang kenaikan kelas, Pak. Kenaikan kelas, ada satu anak itu dia punya 5 nilai yang kurang dari KKM. Tentu saja itu merupakan dilema bagi terutama pengambil keputusan di sekolah, harus menaikkan atau tidak. Ini ada dilema-dilema yang dihadapi oleh kepala sekolah, karena guru tinggal menilai, hasilnya dilaporkan lewat ruang rapat di Dewan Guru. Baik Pak, untuk mempertimbangkan naik dan tidak naik pada saat rapat Dewan Guru terutama pada saat kenaikan kelas, pertimbangan apa Pak yang diambil untuk pengambilan keputusan? Itu kan kalau dilihat peraturan kan jelas nggak naik gitu ya. Nah itu saya bilang itu benar salah. Andai kepala sekolah itu tidak menaikkan atau mengambil keputusan nggak naik, itu udah benar tuh, benar. Karena sudah sesuai dengan peraturan. Karena peraturannya mengatakan bahwa kalau sudah K5 ya nggak naik. Itu kalau saya bilang tadi, itu keputusan benar salah. Sampai di level itu benar. Apakah itu baik? Bentar dulu. Mengambil, apakah itu bijak? Bentar dulu. Makanya terus nanti berikutnya kita harus mengambil langkah berikutnya adalah kita harus mendengar. Bagi orang-orang yang memberikan nilai kurang itu mengapa kurang? Itu. Makanya diberi kesempatan ngomong, berpendapat kepada guru itu, kok Anda memberikan nilai kurang itu memang kurang banget apa enggak? Satu, ada enggak sisi positifnya dari anak ini, gitu kan? Terus kemudian kita sisi, oh ada sisi positifnya ini Pak. Nah, dari semuanya itu kalau misalkan dari akumulasi pendapat itu kok menyatakan itu memang anak itu memang harus tidak naik, baru kita ngambil keputusan tidak naik. Jadi peraturan benar salah itu jangan ditelan mentah, gitu kan? Itu hanya rambu-rambu awal bagi kita kepala sekolah untuk mengambil keputusan. Sudah punya rambu-rambu awal tuh maksudnya tuh ya punya modal awal ya. Artinya kalau saya mengambil keputusan ini udah benar saya nih, udah benar. Tapi apakah baik? Apakah berdampak baik bagi anak? Belum tentu. Makanya kita telusuri lagi lewat pendapat-pendapat dari itu. Nah kayak gini, ini bahasa Indonesianya kurang nih, nilainya kenapa kurang? Ada nggak sisi positifnya dari anak ini sebenarnya sudah mengalami perubahan Pak, nah berarti kan udah positif tuh, gitu kan? Nah, prinsip yang paling dasar lagi kalau naik tidak naik kan sesungguhnya kan prinsip dasarnya semua anak harus naik, iya kan? Prinsip dasarnya harus naik, gitu kan? Terus kita bikin peraturan ada naik tidak naik. Nah jadi peraturan naik tidak naik itu hanya indikator awal saja. Terus kemudian kepala sekolah harus bisa menelusuri ini potensi anak itu seperti apa sih. Kalau memang ini kalau naik ini berat nanti ya. Berat banget malah justru nggak baik. Nah kalau sudah sampai itu berarti keputusan kita baik tidak baik, gitu kan. Terus kemudian ada level berikutnya, kalau kita melibatkan banyak orang di dalam keputusan itu menjadi lebih bijak. Gitu, lebih bijak gitu. Karena kita tidak sendirian lagi gitu. Kira-kira seperti itu. Iya Pak, misalkan ya Pak, dengan tidak menaikkan itu ternyata menimbulkan ekses Pak. Apa itu? Eksesnya contohnya misalkan anak tersebut putus sekolah, terus anak tersebut jadi apakah ada pertimbangan lain ya, karena putus sekolah tadi? Iya, makanya itu. Jadi di dalam kita ngambil keputusan itu harus dipertimbangkan. Ini anak kalau nggak dinaikkan nih, malah putus sekolah atau malah tambah rajin kan gitu kan. Kalau itu misalkan kok kira-kira tambah malah menjadi putus sekolah, itu harus dipertimbangkan untuk bisa naik.
Lah, untuk mempertimbangkan bisa naik itu harus butuh dukungan. Dukungan itu dari siapa? Dari para guru yang memberikan nilai kurang itu. Caranya gimana? Cari sisi positifnya. Jadi setiap anak itu sesungguhnya ada sisi negatif, ada kurang, ada lebihnya. Cari sisi lebihnya. Lah kita itu guru kadang-kadang kurang adil memberikan penilaian kepada anak itu, hanya mengucap sisi buruknya, tapi tidak memberikan apresiasi terhadap sisi baiknya. Nah itu makanya tadi itu penting untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya. Ini nanti termasuk dampaknya Pak. Ini kalau naik ini kuat nggak nih? Bermasalah nggak? Kalau nggak naik apa dari dapatnya? Misalkan dampaknya, wah ini kayaknya anak ini kalau naik nih putus sekolah nih, kan malah justru tidak bagus kan itu kan, seperti itu. Atau mungkin karena level sekolah, ini bukan hal yang tabu sebenarnya. Oh level sekolah nih, nanti kalau delapan-delapannya di sini kayaknya berat banget nih karena di sini KKM-nya tinggi, ini harus pindah sekolah. Ya nanti kita beri solusi pindah sekolah, tidak ada masalah, boleh saja, sepanjang nanti orang tuanya mau. Kan, gitu. Berarti ada guru yang 5 mata pelajaran itu perlu diberi masukan-masukan. Iya, perlu diberi masukan, diberi kesempatan untuk berpendapat juga, terus kemudian nggak cuma guru itu, termasuk guru-guru yang lainnya tidak memberikan nilai negatif pun itu sebenarnya diberi kesempatan untuk berbicara di dalam mengambil keputusan itu. Terutama guru yang beri nilai rendah, terus guru BK-nya gimana, wali kelasnya gimana, itu harus didengar semuanya. Itu untuk mengambil keputusan itu. Oke, harus didengar. Nah, kepala sekolah kan nanti mengambil garis merahnya kira-kira seperti apa. Dari misal ya Pak, Iya. ini sih kita lihat ekses negatif, artinya kita harus antisipasi jika tidak naik kelas maka misal eksesnya orang tua tersebut nanti akan lapor ke wartawan, terus nanti akan memberikan efek jelek bagi sekolah itu. Kira-kira sampai pertimbangan ke situ atau tidak? Gini, kalau misalkan setelah kita mendengar semuanya itu di dalam rapat itu, kita sudah mendengar nih guru mengatakan begini Pak, ini nanti kalau dinaikkan nanti anaknya kemungkinan besar tidak mampu karena memang ini modalnya terlalu sedikit. Sudah kita putuskan aja. Kita kalau sudah ambil keputusan sampai di situ, kan 2 syaratnya sebenarnya kalau menghadapi itu. 1, yang pertama adalah administrasinya harus lengkap. Jadi guru itu harus punya administrasi yang lengkap, bukti fisik bahwa dia itu mengajar dan menilai anak dengan baik. Menilai dengan baik, penilaiannya baik, bukan hasilnya ya. Cara menilainya baik, benar lah. Terus kemudian yang kedua, mekanisme di dalam kita mengambil keputusan. Itu juga harus jelas. Artinya kita mengadakan rapat, mendengarkan pendapat guru, terus kita simpulkan, terus kita itu sudah prosedural. Kalau sudah itu ditempuh nggak usah takut, gitu, nggak usah takut dengan ekses-ekses itu. Kita punya buktinya, anak Anda kalau saya naikkan seperti ini jadinya, nanti kan seperti itu. Kalau saya tidak naikkan ini akan bagus. Tapi ada alternatif, misalkan mungkin putranya Bapak ini terlalu berat di sekolah ini, mungkin bisa di level yang sekolah yang levelnya lebih seperti bawah lagi sedikit, kan seperti itu. Kan tiap sekolah itu punya budaya, gitu kan, itu nggak bisa lepas. Terus itu Pak, mungkin jadi pertimbangan juga ketika anak tersebut naik, tapi akan membuat ekses buruk kepada teman-temannya. Nah, itu juga pertimbangan ya Pak. Iya, naik makanya tadi saya bilang kalau naik dia mampu nggak, efeknya apa, itu kan harus dihitung semuanya Pak, dihitung. Kan guru itu biasanya menyampaikan, Pak ini Pak sekian, nanti kalau naik kelas 8 ini karena begini-gini maka akan begini, kan ada begitu, ada prediksi. Nah, kepala sekolah itu harus peka di situ Pak. Jadi untuk menaikkan itu efeknya apa, tidak menaikkan juga efeknya apa. Nah kita harus siap semuanya nih. Kalau naik gimana nih? Naik gimana? Oh mungkin naik tapi dengan pola komunikasi dengan orang tua lebih dalam, kayak gitu kan. Jadi ada semacam persyaratan yang menyertai ketika anak itu dinaikkan. Sama dengan ketika tidak dinaikkan juga tadi. Nah ini kalau tidak dinaikkan nanti kalau timbul gini gimana? Ya harus
disiapkan, kemudian administrasinya dicek dulu lengkap enggak, prosedurnya ditempuh dengan baik. Gitu. Kita pernah mengalami yang seperti itu ya. Oke, kira-kira itu. Oke. Terima kasih sekali Pak atas waktunya. Kami punya gambaran tentang bagaimana cara pengambilan keputusan dan pertimbangan-pertimbangan Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih atas masukan-masukannya sebagai bahan pertimbangan kami untuk tugas demonstrasi konteks. Baik, terima kasih.